Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PTIK kelas 1C Program Studi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Eva Koneatus Yura dengan NIM 2104411000022. Nama saya Garbi Sekarningrum dengan NIM belakang 101. Nama saya Naufal Ilham Fatih dengan NIM 2104411000096. Di sini saya akan menjelaskan mengenai game edukasi. Game edukasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti permainan. Menurut Densikai tahun 2013, game adalah sebentuk karya seni di mana peserta yang disebut pemain membuat keputusan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki melalui benda di dalam game demi mencapai tujuan. Menurut John Berman dan Utami Munandri Ismail tahun 2019 mendefinisikan pemain sebagai suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa game ataupun permainan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan satu atau lebih pemain dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan kalah dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu ruang serta refreshing. Game dimainkan terutama untuk hiburan, kesenangan, tapi dapat juga berfungsi sebagai sarana latihan, pendidikan, dan simulasi. Game dapat mengasah kecerdasan dan keterampilan otak dalam mengatasi konflik ataupun permasalahan buatan yang ada dalam permainan. Pemain dihadapkan dengan sistem dan konflik buatan. Konflik atau masalah dalam setiap game berbeda-beda. Konflik dalam setiap game menentu pemain untuk menyelesaikan dengan cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan konsentrasi dan melatih otak untuk memecahkan masalah dengan tepat dan cepat. Game juga dapat merugikan karena apabila terlalu sering bermain game, maka pemain akan lupa waktu melakukan pekerjaan lainnya sehingga membuat pekerjaan lain tertunda. Kata edukasi berasal dari bahasa Inggris yaitu education yang berarti pendidikan. Menurut Minsky tahun 2016, game edukasi adalah game yang didesain untuk belajar, tetapi tetap bisa menawarkan permainan dan bersenang-senang. Game edukasi adalah gabungan dari konteks edukasi, prinsip pembelajaran, dan game komputer. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan game edukasi merupakan salah satu jenis game yang tidak dapat bersifat menghibur, tapi di dalam mengandung pengetahuan yang disampaikan kepada penggunanya. Game edukasi dapat digunakan sebagai salah satu media pendidikan yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Game jenis ini bisa digunakan untuk mengajak penggunanya belajar sambil bermain. Melalui proses belajar ini, maka penggunanya dapat memperoleh ilmu pengetahuan, sehingga game edukasi merupakan terobosan baru yang digunakan dalam dunia pendidikan. Selain dikarenakan game jenis ini memadukan antar sisi belajar dan bermain game, game jenis ini juga dapat digunakan untuk menarik perhatian anak-anak untuk belajar. Di sini kami membuat game edukasi sederhana melalui web, yaitu TTS atau teka-teki silang. Teka-teki silang atau TTS merupakan suatu permainan kata yang biasanya disediakan dalam ruang-ruang kosong berbentuk kotak dengan warna hitam atau putih. Kotak yang berwarna hitam atau warna lainnya digunakan untuk memisahkan kata atau frasa yang berbeda. Tujuan dari permainan ini sendiri yaitu untuk mengisi kotak-kotak berwarna putih agar dapat menyusun sebuah kata atau frasa melalui petunjuk atau pertanyaan yang sudah disediakan. Kami membuat TTS dengan tema perangkat keras komputer. Nah, di sini saya sudah berada di webnya. Langsung saja akan saya praktekkan bagaimana cara memainkannya. Kami telah membuat beberapa soal, diantaranya menurun dan mendatar. Untuk menjalankannya, kita klik salah satu kolom, di mana di sini saya klik kolom yang nomor 1, maka akan keluar soal yang nomor 1
yaitu sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca yang menjadi sarana bagi pengguna komputer dalam memasukkan data ke komputer. Jika kita sudah tahu jawabannya, maka bisa kita isi jawabannya di dalam kolom tersebut. Nah, untuk mengetahui apakah jawaban yang kita isikan sudah benar, kita klik check answer, maka jika jawaban salah akan berwarna merah, tetapi di sini jawabannya sudah benar. Hanya saja kita perlu untuk melengkapi kotak yang lain. Seperti di sini saya klik kotak yang nomor 2, soalnya yaitu alat pendingin prosesor komputer. Nah, jawabannya yaitu heatskin. Jika kita cek answer, maka tulisannya akan berubah menjadi hitam semua. Dan selanjutnya kita bisa isi semua kotak terlebih dahulu, baru kita cek apakah jawaban kita sudah benar. Jika semua kotak sudah terisi, lalu kita cek answer, dan jika tidak ada huruf yang berwarna merah, maka otomatis jawaban yang kita isikan benar dan TTS berhasil kita selesaikan. Itulah tadi hasil kerja kelompok kami mengenai game edukasi berbasis web, yaitu teka-teki silang dengan tema perangkat keras komputer. Kami berharap agar game edukasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan melatih kita dalam mengenali perangkat keras komputer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.